Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah ya, hari ini di hari Sabtu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya ya, karena ini terkait materi saya dan tugas aksi nyata saya di modul 1, yaitu menyebarkan pemahaman ya terkait budaya positif. Salawat dan salam saya sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya Mi, di sini saya akan menyebarkan mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya biar sama-sama konsentrasi ya Mi, ini materinya tidak terlalu berat, jadi memang materi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin ya waktu rapat. Jadi hari ini mungkin bisa sama-sama kita cari solusinya di sini. Oke, di sini kita mari saling berkolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya kerjasama ya Mi ya, sama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi luruskan niat kita bahwasanya mengajar itu memang tidak hanya sekedar ngomong-ngomong, nyampaikan informasi gitu, enggak sekedar itu aja. Kita mendidik gitu ya Mi, mendidik anak ya seperti anak sendiri, seperti anak kandung gitu. Jadi kalau sekedar nyampaikan informasi aja itu hal yang gampang gitu kan, nyampaikan materi aja, tapi penerapannya, teladannya itu yang susah gitu. Selanjutnya di sini saya mau ice breaking ya, pemanasan ya. Yang pertama, bumi itu bulat. Cluenya, bumi itu bulat. Oke. Jika 16 adalah 1, 18 adalah 2, maka 20 Satu. Iya, benar. Udah. Gimana sebelah sini udah mulai nyambung? Iya. Ulang ya cluenya. Bumi itu bulat. Iya. Jika 20 adalah 1, 28 adalah 2, maka 50 adalah 1. Gimana? Seli, Winila, udah paham? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Jika 88 adalah 4, 92 adalah 1, maka 100 udah dapat. Udah dapat. Iya. Ini clue ya. Cluenya bumi itu bulat. Jadi bukan fokus ke angka, tapi fokus ke bulatan. Kalau 8 itu kan 2 bulatannya. Kalau 0 itu kan bulatannya 1 gitu. Paham ya Mi? Lanjut yang kedua. Ice breaking yang kedua. Orang ketiga harus diajak. Cluenya, orang ketiga harus diajak. Jika orang pertamanya Mawar, orang keduanya Indri, maka orang ketiganya Kayas. oh iya benar ya. Oke, konsentrasi Umi Maulid. Terima kasih Umi Maulid. Terima kasih. Ya, Umi. Oke, ulang ya. Untuk mencairkan suasana ya, biar konsentrasi walaupun hujan, semangat. Oke. Cluenya, orang ketiga harus diajak.
ya. Jika orang pertamanya Karatna, orang keduanya Umi Aisyah, maka orang ketiganya Orang ketiganya Kak Dila. iya benar. Ayo. Udah ketemu? Udah? Jika orang pertamanya Umi Dila, orang keduanya Umi Seli, maka orang ketiganya salah. Salah. Oh iya benar, orang ketiganya Karatna. Oke. Oh iya benar ya, sesuai clue. Mau siapapun itu, orang ketiganya harus diajak. Ya, gitu ya. Siapa aja bisa ya Mi, bukan berarti harus sebelah-sebelahan. Berikutnya ini enggak. Penting clue-nya disebut. Oke. Biasanya orang ketiganya harus diajak. Kan gini. Kalau langsung disebut namanya salah, karena nggak diajak dia. Kalimatnya itu harus ada. Orang ketiganya Indah gitu. Kalau langsung bilang Indah salah, karena nggak diajak orang ketiganya. Gitu. Paham ya Mi? Oke. Ini ada 7 pembahasan konsep inti budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bisa dibaca buku-buku beliau, memang begitu bagus ya Mi. Beliau memang menyarankan pendidikan itu ya kembali ke budaya kita sendiri, karena kaitannya pendidikan itu terkait budaya gitu. Jadi sekarang ini bahwasanya belajar itu ya harus berpihak pada murid. Seperti yang saya bilang kemarin, menghamba pada murid bukan berarti kita murid adalah segalanya, bukan. Tapi maksud dalam artian seperti yang saya bilang, murid itu punya keunikan masing-masing. Anak-anak kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak sama gitu kan. Jadi nggak bisa kita cara yang satu ini modelnya gerak-gerak, tapi kita belajarnya nyampaikan materi, nah itu nggak bisa gitu kan. Jadi itu namanya diferensiasi, adanya perbedaan gitu kan. Jadi gimana cara kita mengajarkan sama anak-anak itu, kalau dia nggak ngerti yang ini, kita ganti metodenya. Kalau dia nggak paham dengan cara kolase, kita ganti metode yang lain gitu kan. Memang sedikit banyaknya sudah kita terapkan ya melalui sentra, karena di setiap sentra kan ada minimal 5 permainan ya, kecuali balok ya, minimal 5 permainan. Jadi anak-anak itu kan nggak semua dia sukain kan, udah nampak kan gitu. Kalau dia sukanya meronceng, ya dia meronceng aja. Kalau disuruh main yang menulis, dia tetap nggak akan mau. Nah, itulah memang karakter anak tadi. Jadi seperti itu mau dia belajar. Dia nangkapnya yang seperti itu. Kalau yang nulis-nulis dia nggak nangkap gitu. Jadi kita sediakan fasilitasnya, kita sediakan macam-macam permainannya gitu. Lanjut. Ya, ini ya, profil pelajar Pancasila itu apa? Ada 6 aspek. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis,
dan yang terakhir kreatif. Dari keenam aspek tadi, kalau kita perhatikan sudah sangat baik gitu ya Mi. Beriman dan bertakwanya itu diletakkan di nomor 1 karena inilah yang utama. Dan kalau saya menilai ini sungguh bagus ya Mi, berakhlak mulia. Nah itu menjadi tujuan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi profil pelajar Pancasila ini udah jadi tujuan pendidikan nasional gitu. Jadi kita berpacu pada ini, bahwasanya anak-anak itu mau dibentuk gimana? Mau dibentuk yang keenam aspek ini. Nah, bisa bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Mungkin kalau di tingkat PAUD, maksudnya kalau ini bernalar kritis ini mungkin di SMA, SMP gitu ya. Tapi kalau bernalar kritis kita di TK, setidaknya anak itu bisa meningkatkan intelektualnya gitu. Misalnya dalam sentra kita tanya, dia paham, dia bisa jawab gitu. Kreatif gitu kan. Kalau berkebinekaan global, maksudnya dia bisa menghargai budaya orang lain gitu kan. Dia menghargai budaya dia sendiri gitu. Itu berkebinekaan global. Selanjutnya, apa sih disiplin positif? Ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya kalau kita disiplin positif ini, kalau nggak dari diri kita nggak mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain yang akan mengatur kita. Ketika Indonesia nggak punya disiplinnya sendiri, nggak punya peraturannya sendiri gitu kan, maka orang lain, negara lain yang akan mendisiplinkan Indonesia itu tadi. Di situ ya, Mi. Jadi pada dasarnya disiplin itu kesadaran kita sendiri gitu. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Disiplin positif ini, bahwasanya ini nanti kita bahas ya, Mi. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih nilai-nilai kebajikan? Maksud nilai-nilai kebajikan yaitu misalnya kebersihan, terus kerjasama, terus apa lagi ya, nilai-nilai sesuatu yang baik, yang kita yakini baik, itu namanya nilai-nilai kebajikan gitu. Kebajikan itu kan kebaikan ya, Mi. Jadi nilai-nilai yang kita yakini baik berarti itu adalah nilai-nilai kebajikan. Misalkan kayak kemarin ya kan, anak-anak itu jatuh, misalnya dia terjatuh, terus ketika ia terjatuh itu gara-gara apa ya gitu, misalnya didorong kawannya karena kawannya lari-lari. Jadi kepada anak yang lari-lari tadi kita sampaikan, Bang, abang kenapa lari-lari? Gitu kan, kita tanya gitu, kenapa lari-lari ya? Gimana ya? Kalau kita bilangnya peraturan ya, Mi, peraturan kelas kita berjalan nih katanya gitu. Gimana caranya kita menumbuhkan ke anak-anak? Kalau lari-lari itu nanti aku nggak selamat loh gitu. Jadi kita nanti akan mengganti tidak lagi peraturan, karena peraturan itu kesannya negatif dan sesuatu yang dipaksakan gitu ya, Mi. Jadi mereka yakini sendiri, iya ya, kenapa ya nggak boleh berlari? Anak-anak itu yakin, apa yang kita percaya ya Bang, kalau kita tuh disuruh berjalan ya supaya nggak jatuh, Mi, supaya selamat. Ada nilai kebajikan yang udah bisa disampaikan sama anak tadi, bahwasanya dia yakin kalau dia berjalan dia akan selamat, tidak terjatuh
gitu ya Mi. Sama kayak kita pakai helm, apa yang kita yakini? Bahwasanya nggak akan kepala ini terjaga gitu kan Mi. Keselamatan gitu, sama kita yakin itu. Jangan gara-gara ya kayak kita sekarang ya kan, kalau nggak ada polisi udah gitu ya kan. Itu kan peraturan, karena peraturan. Coba kalau kita sadar sendiri supaya selamat, supaya nanti kalau misalkan jatuh kepala tetap terlindung. Itu maksudnya ya Mi. Lanjut, ini materi yang cukup apa ya Mi, cukup penting juga, dan ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kebutuhan dasar manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu punya kebutuhan dasar yang mau atau tidak harus dipenuhi. Yang pertama, kesenangan. Benar nggak kalau kita butuh kesenangan? Benar ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Benar nggak butuh? Butuh ya. Yang ketiga, kebebasan. Kita bebas untuk memilih. Kita bebas untuk mau jadi apa, itu kebebasan ya. Yang keempat, penguasaan, pengakuan akan prestasi. Ya, ini perlu juga, penguasaan ini perlu. Karena mungkin kita, misalnya kita mau jadi gubernur gitu. Itu kan pengakuan dari masyarakat gitu kan. Kita ingin naik jabatan atau apa, itu terkait penguasaan. Yang kelima, bertahan hidup. Itu terkait rasa lapar, haus, rasa aman. Jadi manusia itu, kebutuhan dasar manusia itu tidak lepas dari yang 5 ini. Itu adalah yang harus dipenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan kita berbuat hal yang negatif. Ya, ada kemungkinan kita berbuat hal yang negatif. Ini teori kebutuhan Maslow. Oke, lanjut Mi. Belajar dari kasus Ibu Tiarma, guru wali kelas 4 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Polan. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Polan yang seringkali meminta jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tiarma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Polan melakukan hal itu? Ya. Sebelum saya lanjut di slide berikutnya, ini berkaitan sama kebutuhan dasar manusia tadi ya. Udah paham ya Mi? Bahwasannya si Polan ini ngambil jajan kawannya secara paksa. Maka kebutuhan apa yang sedang ia penuhi? Kesenangan, Umi Maulid. Iya. Yang ia ingin pertahankan. Iya. Sebenarnya ada banyak ya Mi. Mungkin karena terlalu tampak yang ini, jadi mungkin rata-rata yang bertahan hidup, ya. Oke. Ya. Jadi semua orang ingin memenuhi kebutuhan manusia tadi dengan berbagai cara. Si Polan tadi, dia itu lapar. Jadi karena dia mungkin di rumah nggak dikasih uang jajan, kan banyak kemungkinan ya. Di rumah nggak dikasih uang jajan, sampai sekolah dia mau belajar ini. Apalagi anak laki-laki ya Mi ya. Anak laki-laki tuh kalau nggak makan, aduh udah lari sana lari sini, merengek sana merengek sini ya, cari perhatian. Itu anak laki-laki. Jadi karena dia tadi di rumah mungkin belum sarapan, terus nampak kawannya bawa jajan. Karena untuk memenuhi kebutuhan dia tadi, dia ngambil punya kawannya. Dia sebenarnya nggak salah, bener nggak? Dia nggak salah ya Mi. Dia nggak salah. Anak-anak itu kan nggak paham ya. Dia cuma mau memenuhi kebutuhannya tadi. Karena nggak terpenuhi, karena mamanya ngasih uang jajan, mama nggak bototin. Karena nggak terpenuhi, jadi dia melenceng, jadi negatif. Sama kayak kita di kasus-kasus anak kita yang sering terjadi setiap harinya. Kenapa ya dia lari-lari di kelas? Oh mungkin dia mau mewujudkan kebutuhan dasar manusia. Apa? Kesenangan. Dia tuh senangnya lari-lari. Senangnya dia mau menuntaskan
Dengan cara apa? Ya lari-lari gitu. Suka dia ngapain lagi misalnya? Ada mungkin yang ingin dipenuhi hasrat dia. Dia ingin cari perhatian kita. Mungkin di rumah tadi habis kena marah gitu ya. Kurang kasih sayang, cinta. Sama juga kayak kita. Mungkin guru-guru gitu kan. Dari awal mungkin pagi mungkin lemas ya kan, atau tadi baru kena repetan pagi gitu kan, nampak gitu kan. Mungkin yang lemas tadi apa? Mungkin belum terpenuhi sarapannya. Jadi di situ kita sudah menarik suatu solusi gitu, bahwasanya orang yang melenceng itu berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Jadi anak-anak itu ketika dia membuat kesalahan, kalau kita tanya pasti dia jawab jujur ya kan, seperti yang bilang ketika. Kalau kita tanya pasti dia jawab jujur. Dan kalau ketika dia menjawab dengan jujur, pasti ada kebutuhan yang sedang ia penuhi. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Digarisbawahi ya, dengan berbagai cara agar dipenuhinya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Cocok kan? Cocok yang saya sampaikan tadi. Kalau dia nggak terpenuhi, ada kemungkinan dia bisa ke hal yang negatif, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berasal dari dalam diri. Ini teori Diane Gosen. Jadi, motivasi perilaku manusia itu, yang pertama, ada anak kita yang dia mengerjakan sesuatu itu supaya nggak dihukum. Gitu ya. Sama kayak kita dulu lah, kembali dulu. Kita mungkin dulu pakai topi, pakai sepatu hitam, itu diikutin tuh. Supaya apa? Nanti kalau nggak pakai itu dihukum. Di luar itu belum boleh masuk, berbaris dulu misalnya. Dihukum sama Pak Guru. Itu supaya apa? Kita melakukan perilaku apa? Motivasi perilaku manusia. Supaya yang poin 1, supaya aku nggak dihukum. Aku pakai inilah biar nggak dihukum nanti. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi, aku ke sekolah pakai baju seragam. Supaya apa? Supaya dipuji nanti. Oh, abang pakai ini ya, pakai bajunya cantik. Itu penghargaan. Supaya diberi pujian dari orang lain, gitu kan? Lalu yang ketiga, ini motivasi yang amat perlu, yaitu motivasi yang ingin diwujudkan ialah motivasi internal dan sebisa mungkin menghindari hukuman atau penghargaan. Kita udah menerapkan seperti di bagi raport, kita nggak menerapkan sistem ranking atau juara gitu pun. Jadi di situ ada alasannya gitu kan, ada alasannya karena anak-anak itu nanti iri-irian misalnya gitu kan. Nanti anak-anak fokusnya ke hadiah, ranking, bukan berdasarkan niat dia, bahwasanya belajar itu perlu. Yang pengen kita tumbuhkan yang itu gitu, dari dalam diri dia gitu. Gimana caranya supaya dia itu berbuat bukan karena dihukum, bukan karena dikasih penghargaan, seperti itu. Lanjut. Ini motivasi terkait penghargaan, poin yang nomor 2. Jadi yang sering dilakukan di saya bersama CGP yang lain dan mereka pun guru-guru lain ya, guru SMA, SMP, SMK, mereka mau bilang ini sering terjadi di lingkungan sekolah. Dihukum karena penghargaan. Dihukum karena penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya
jadi suatu hukuman sebenarnya sama anak-anak gitu. Jadi penghargaan itu nantinya pada dasarnya menurut Alfikon, penghargaan itu akan berdampak tidak baik sama anak, karena penghargaan itu punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu menurunkan kualitas, dan penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan gitu. Jadi anak-anak kalau misalkan dia mendapatkan ranking, mungkin dia menilai, oh berarti aku kalau dapat ranking 1 aku dipuji, aku hebat gitu. Kalau aku nanti nggak dapat ranking, dia langsung down gitu kan. Nah itu tadi, itu maksud yang dimaksud oleh Alfikon, bahwasanya penghargaan itu pada dasarnya ada pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Jadi sebisa mungkin kita mungkin sebenarnya bisa ya Mi, dalam konteks mengasih penghargaan itu bisa sama anak-anak. Bisa aja dengan kita memberikan motivasi gitu ya. Abang hebat sekali, Masya Allah kali perlakuannya, itu aja udah senang gitu kan. Lanjut, restitusi ini membantu murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, dan mereka mendapatkan kembali harga dirinya. Baiklah, jadi ketika anak-anak itu salah, Mi, kalau kita tanyakan, abang tadi ngapain kawannya ya gitu. Terus kita gali lagi, jadi gimana ya bang supaya kawannya tidak merasa kecil hati, kawannya tidak bersedih lagi. Abang minta maaf katanya gitu kan. Itulah restitusinya, itulah penggantinya gitu kan. Oh dia udah sadar gitu, oh dia taunya sebenarnya gitu kan. Kalau udah diejek kawannya nangis, oh dia minta maaf. Terus gimana lagi ya bang? Kalau sama kawan nggak boleh ngejek-ngejek, pasti dia tahu jawabannya. Jadi yang ingin kita wujudkan, dia paham apa sih restitusinya, apa sih yang harus aku lakukan setelah aku melakukan suatu kesalahan tadi. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Di sini guru memiliki 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi di antara 5 ini, yang ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, terus ada teman, pemantau, dan manajer. Ini contoh 5 posisi kontrol. Pasti selalu yang terakhir selesai itu abang. Pasti yang selalu terakhir selesainya pasti Kak Lala, misalnya gitu kan. Ini kita sudah menyudutkan anak gitu kan. Itu kita secara tidak langsung kita memposisikan diri sebagai apa Mi? Menghukum anak-anak tadi. Coba balik selanjutnya Mi. Nah, penghukum kita secara langsung menjudge gitu kan. Selalu abang aja yang terakhir, abang aja yang terakhir kan gitu kan. Terus yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat gini, gimana coba? Udah mamanya capek kerja ini, dia merasa bersalah kali tuh. Padahal mungkin sekedar kejahatannya itu bukan yang terlalu tinggi banget gitu, bukan yang terlalu parah kali gitu. Tapi dia udah digituin gitu. Kalau kita lagi Ramadan puasa 3 hari, renungan suci, sampai dibuat kita nangis-nangis gitu kan. Itu posisi mereka itu udah membuat yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kalau kita guru sering bilangin, abang kok kayak gitu, nggak kasihan sama mamanya, mama udah capek-capek kerjain segala macam. Itu secara tidak langsung
langsung kita membuat si anak tadi membuat rasa bersalah. Itu yang kedua. Tapi kalau saya jujur sendiri ya Mi, dari 5 tadi pernah saya lakukan 5-5-nya, ya kan? Karena setiap tahun anak-anak itu berbeda. Kadang bingung, ini mau diapain lagi lah, ini mau dibilangin gimana lagi gitu. Dan terbukti guru-guru lain, CGP lain juga sama demikian. Ditanya nih sama fasilitator, jadilah Pak Ibu, mana lah yang sering dilakukan? Oh ya tergantung Bu, katanya gitu kan. Semuanya pernah kami lakukan, ya sama gitu kan. 5-5-nya pernah kami lakukan Bu. Karena anak-anak itu beda Bu, apalagi zaman sekarang. Lalu yang ketiga, ayolah bantu ibu lah dulu, bantulah Umi dulu, jangan kayak gitu. Ini dia berposisi sebagai teman, kita berposisi sebagai teman. Kalau 3, 4, 5 itu nggak apa-apa ya Mi, wajar. Berposisi 3, 4, 5 wajar. Tapi kalau 1, 2 hindari sebisa mungkin, hindari. 3, 4, 5. Tapi ada apa ya? Yang bagian teman sama memantau itu ada juga nilai kurangnya gitu. Kalau teman dia nanti jadinya sepele sama kita. Sepele dia. Misalnya guru SD ya kan gitu. Alah, Ibu Nisa itu pernah gampang tinggal gini nah gitu, misalnya gitu kan. Dia sering itu sama aku gini, tolonglah bang gini. Begitu nggak datang gurunya nggak ada lagi yang nolongin dia, gitu kan misalnya gitu. Terus pemantau, yang keempat pemantau ini contoh kasusnya. Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Kalau kamu berbuat gini, apa ya sanksinya kemarin? Itu pemantau ya. Mungkin pemantau itu apa? Sekedar mengingatkan sama anak gitu kan. Jadi anak langsung, oh iya, nanti saya berdiri Pak, saya lari-lari Pak, jadinya gitu. Itu kalau posisi sebagai pemantau. Kita juga sering ya memposisikan sebagai pemantau. Bang, apa peraturannya? Gimana ya? Gitu kan. Lanjut. Apa rencana? Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Inilah yang mau kita tumbuhkan. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru dapat bertindak sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan permasalahannya sendiri. Jadi pada dasarnya komunikasi ya Mi. Setiap ada masalah, anaknya kita tanya, terus kita gali, kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik, kita kasih pertanyaan yang menurut kita dia bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Gitu. Gimana caranya supaya dia sadar bahwasanya ada nilai-nilai kebaikan yang tidak ia penuhi, ada nilai-nilai kebaikan yang seharusnya bisa ia lakukan kalau dia tidak melakukan hal itu. Sampai sini gimana Mi? Paham ya Mi? Pada dasarnya kita sebagai manajer ini yang semestinya kita tanamkan sama anak-anak. Lanjut. Ya, ini terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau kita di sekolah bilangnya peraturannya. Apa peraturannya, sahabat? Seperti yang saya bilang tadi, peraturan itu dari kata peraturan itu sudah sesuatu yang negatif ya, itu sesuatu yang memaksa gitu kan. Maka dalam pembelajaran yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, inilah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berawal dari mana? Coba maju lagi nih. Ya, selanjutnya ada. Keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Jadi keyakinan kelas itu kita yakini karena ada nilai-nilai yang baik. Misalnya kejujuran, terus apa lagi? Percaya diri, kebersihan. Kebersihan ini contohnya kebersihan. Bang, kalau ada nampak sampah, dikutip ya, masuk tong sampah. Anak-anak itu ketika nampak sampah, dia yakin kalau bersih itu adalah nilai-nilai yang
baik gitu. Jadi gimana supaya dia sadar itu bukan peraturan gitu. Dia yakin kalau kelasnya itu nggak ada sampah, bersih, cantik, dia yakin akan rapi gitu. Jadi dia paham. Ini ya, masing-masing Mi, rasa hormat, tanggung jawab, bersyukur, toleransi. Ada banyak, mungkin dari ini ada lagi yang lain. Banyak nilai-nilai kebajikan. Mundur Mi. Balik lagi ya Mi, keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu terkait guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Ya, ini udah kita lakukan ya nih. Kalau kita mau buat suatu peraturan itu, kita bentuknya sama-sama sama anak-anak gitu kan. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi poinnya itu kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas tadi, dia tidak lebih dari 7 poin dan dia tidak kurang dari 3 poin. Jadi inilah yang telah saya buat. Sebelum saya melakukan pemberian materi ini, saya ada tugas untuk membuat keyakinan ini dulu di kelas. Setelah saya buat di kelas, nanti saya tampilkan gimana hasilnya sama anak-anak. Nanti akan saya tampilkan videonya gimana saya buat keyakinan kelas sama anak-anak. Lalu setelah saya sampaikan mengenai ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan di semua kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan mutlak gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus dirubah, oh ini nggak cocok nih, kita ganti. Jadi dia bukan sesuatu yang sesuatu yang pasti gitu, nggak bisa diubah-ubah. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu seiring berjalannya waktu mungkin ada perubahan atau ada tambahan, bisa kita ubah-ubah. Jadi fleksibel ya, fleksibel. Lanjut, ini yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Apa yang kita yakini gitu, sahabat? Saya tanyakan, kita berdoa dan berdoa sesudah dan sebelum kegiatan itu supaya apa ya? Kita yakini apa ya? Kita yakini apa, sahabat? Saya bilang gitu kan. Kita yakin, kita bersyukur sama Allah. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya. Lalu mendengarkan perkataan Umi. Apa ya yang sahabat tahu? Kalau dengarkan kata Umi itu supaya apa? Ada yang jawab, supaya nggak kena marah, katanya gitu. Bukan, supaya sahabat itu mengerti, supaya sahabat nanti tahu sama kayak orang tua. Kita kalau udah uminya ngomong, kita hormati gitu. Ada nilai menghormati gitu, nilai kebaikan menghormati. Lalu berjalan di kelas, sahabat, kita berjalan di kelas supaya apa ya? Supaya nggak jatuh nih, supaya nggak pleset. Iya, supaya tetap selamat gitu. Ada nilai-nilainya gitu. Lalu menjaga kebersihan, bermain bersama teman dan saling sayang. Kalau terkait barang-barangnya nih, kata-kata yang saya usulkan, menyimpan barang pada tempatnya. Kalau misalkan nanti Umi ada kata-kata yang cocok, kita buat di sini, kita ganti misalnya. Nah, atau mengembalikan. Saya buat yang kira-kira yang pas. Jadi saya buat disimpan gitu, disimpan di tempatnya gitu, menyimpan barang pada tempatnya. Dan yang terakhir, sabar menunggu giliran. Jadi kalau antri itu ada nilainya gitu yang dia yakini. Itu supaya apa? Supaya kita sabar, tertib, banyak nilai-nilainya ya Mi. Itu tadi ya, terkait kesepakatan kelas. Keyakinan kelas tadi. Jadi pernyataannya itu menyeluruh, universal itu maksudnya menyeluruh. Dimanapun kita selagi di Indonesia, keyakinan kelas itu tadi dipahami sama semua orang. Itu namanya universal, mudah diingat. Kenapa saya pakai gambar-gambar? Supaya yang nggak bisa baca dia tahu gitu. Oh, ini ada gambar ini, apa nih tadi, kan ada yang belum bisa baca gitu kan. Jadi dia tahu. Ketika dia
itu nanti setelah dibuat ditempel kan Mi, ditempel kayak kita kemarin itu kan ada peraturan kita tempel di semua kelas-kelas gitu. Setelah ditempel jadi tengoknya nanti gitu, oh ini gitu. Jadi ada nih satu kisah yang menarik. Setelah saya membuat keyakinan kelas, ya kebetulan memang di Al-Islam anak-anaknya tahun ini yang perempuannya itu cepet nangkep semua gitu kan. Semuanya pintar ya Mi, semuanya pintar, semua anak-anak pintar. Karena ini saya menilai dari rata-ratanya, rata-rata perempuannya banyak di Al-Islam gitu. Jadi ketika kawannya jatuh kayak salubis, dia bilang gini, tengok tuh di situ apa berjalan, katanya gitu. Nggak sempat tervideo saya, namanya spontan ya kan. Ya lanjut. Hal yang penting ya terkait keyakinan kelas. Ini dia, keyakinan kelas itu hal yang penting, berdiskusi apa saja peraturan yang berlaku. Bentuk membuat keyakinan kelas itu ya dari peraturan juga sih, dari peraturan juga, cuman kalimatnya dipositifkan, diganti, terus disimpelkan gitu ya. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, menghilangkan kalimat negatif. Yang ketiga, mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ya, yang keempat, keyakinan kelas merupakan pernyataan secara universal yang mudah diingat dan dapat dipahami anak. Ya, tadi kira-kira katanya mudah kan nih, bisa diingat sama anak-anak gitu kan. Sabar menunggu giliran gitu. Udah ada keyakinannya di situ. Kita harus sabar gitu. Keyakinan kelas tidak kurang dari 3 poin dan tidak lebih dari 7 poin. Nah, itu ya Mi. Lanjut. Ini udah tadi ya nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, ini kita masuk materi yang baru mengenai penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam permasalahan yang terjadi sama anak-anak itu ada cara-caranya dalam mengatasinya. Yang pertama, kita masuk pada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Pada tahap menstabilkan identitas, ini sekedar apa ya Mi? Penamaan kata aja. Tapi udah sering yang kita lakukan ini sebenarnya. Segitiga restitusi ini kan suatu apa ya Mi? Teori gitu ya, suatu teori gitu. Kalau kita di tahap menstabilkan identitas, kata-kata yang kita perlukan, berbuat salah tuh nggak apa-apa Bang. Umi juga pernah buat salah. Oh, kita bisa selesaikan ini sama-sama. Umi nggak nyari siapa yang salah, tapi Umi mau cari apa solusi dari masalah ini. Terus yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini secara umum ya Mi, materi-materi ini, konsep ini secara umum, karena kan nggak full di TK gitu kan, nggak full di PAUD, ini di semua satuan SMA, SMP gitu ya. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Oke, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa ya keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Bagaimana keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Lanjut. Jadi ketiga teori segitiga restitusi tadi itu sebenarnya pada dasarnya itu tadi juga kembali kita menumbuhkan dari dalam diri anak, bahwasanya dia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan kita kepingin apa? Kepinginnya nanti setelah kita komunikasi melalui tahapan segitiga tadi,
murid itu bisa mandiri dan bertanggung jawab gitu. Lanjut. Ini ya contoh penerapan kesepakatan kelas. Respon yang baik tadi oleh si Kesha mengenai ada kawannya yang sedang berlatih keras di kelas, dia langsung memberitahu dan langsung menunjuknya gitu yang ditempelkan tadi. Yakni dibilang nih tengok nih, karena dia udah bisa baca ya Mi, Kesha Lubis sudah bisa baca. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya Vino terjatuh saat bermain di kelas. Lalu Putri menertawakannya berulang kali. Akhirnya Vino kesal dan langsung membuang sepatu Putri. Kalau dari sini, Vinonya salah nggak? Enggak ya, enggak. Karena kita kembali ke teori segitiga restitusi tadi, bahwasanya ada dibilangnya kan tadi validasi tidak salah. Oh iya, abang berhak melakukan yang hal itu karena apa? Dia mempertahankan dirinya gitu kan. Karena apa? Dia ada merasa hak dia itu gitu loh. Jadi itu sebenarnya. Ini contoh kasusnya. Untuk mengambil segitiga restitusi itu tadi perlu masalah. Kalau nggak ada masalah mana bisa dibuat segitiga restitusinya gitu kan. Jadi tadi pada video tadi saya tanya, Bang Vino ngapain ya? Sebenarnya nggak perlu terlalu formal ya Mi. Melakukan segitiga restitusi kan. Yang pertama apa tadi? Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus kata-katanya seperti ini gitu. Enggak. Pada dasarnya kita udah melakukan ini gitu kan. Ini kalau ada masalah itu sebenarnya apa tujuannya segitiga restitusi? Tujuannya supaya kita ngajak komunikasi. Tujuannya komunikasi sama anak. Tujuannya itu supaya kita bisa komunikasi. Kadang kan kalau kita lihat ya di SMP atau SMA, kamu kok kayak gitu kan nggak boleh gitu, langsung dimarahin. Maunya anaknya diajak dulu, ditarik, Bang tadi kenapa ya? Itu sebenarnya tujuannya ya Mi. Tujuannya komunikasi. Jadi guru tuh jangan sampai dia menyesal. Itu ya Mi. Jangan sampai dia menyesal. Udah gini, tapi ada alasannya. Ada waktu itu video saya lihat anak perempuan di daerah Sulawesi atau apa gitu, mirip Papua bahasanya. Hari pertama dia masuk terlambat. Hari kedua, ada yang mungkin pernah nonton. Hari kedua terlambat juga. Gurunya udah langsung, kamu ya terlambat, kamu gini. Kedua disuruhnya berdiri di depan kelas. Yang ketiga gak datang gitu kan. Datang besoknya, datang lagi dia. Ditanyain, kamu kenapa gini. Dia diam ya. Kenapa ibu gak marahi saya lagi? Semalam ibu marah-marah sama saya. Intinya gitu ya. Kenapa ibu gak marah-marah sama saya gini segala macam kan? Rupanya dijelaskan sama dia. Hari pertama saya gak masuk, ngantarkan mama saya sakit. Hari kedua saya gak masuk, sakit mama saya tumbang. Rupanya DBD, masuk rumah sakit. Gak ada yang nemenin selain saya. Ya kan? Ini posisinya SMA ya Mi, SMA. Hari ketiga, kenapa saya gak masuk? Mama saya udah gak ada. Menyesal bukan main. Ya kan? Menyesal bukan main. Bukan hanya guru, murid-murid, teman-temannya yang lain pun menyesal. Itulah yang ditakutkan. Kalau nggak ada komunikasi, kita salah tanggap, salah respon. Saya aja responnya begitu melihat video itu, terenyuh gitu kan. Jadi itu tadi, jangan sampai kita nyesel gitu kan. Kayak tadi lah, saya tanya ke Vinonya, abang kenapa ya ngelakuin itu? Saya bilang gitu kan. Kak Putrinya duluan katanya. Abang diketawa-ketawainya. Dia merasa direndahkan gitu kan. Dia merasa direndahkan. Aku kok diketawain aja, nggak siap-siap gitu kan. Kesel dia gitu. Kalau si Putri ini itu sesuatu yang lucu sama dia gitu kan. Awalnya jatuh gitu. Dia ketawanya berulang karena dia memang suka kali sama Vino, digangguin aja gitu. Jadi memang kasus saya kan ada dua tuh. Yang gak jauh dari Putri kasus saya itu dua-dua. Gitu. Jadi
memperhatikan gitu kan anaknya gitu. Jadi walaupun dia belum nangkap gitu, setidaknya kawan-kawannya paham gitu. Kak Putri itu belum paham Kak, saya bilang setidaknya anak-anak yang lain mereka udah tahu gitu. Seperti Hamka, dia tuh jawab sendiri, ih namanya dia nggak paham, dia kan nggak paham nih si Putri itu gitu. Hamka tuh udah tahu gitu kan. Terus saya tanya kan, jadi kok abang buang? Ya lah abang buang, orang dia tawain abang gitu. Jadi saya bilang, oh iya boleh bang. Kalau pun Umi kayak gitu kayak abang, pasti Umi marah juga sama kayak abang. Bener nggak? Ya kan? Kalau kita gitu kita kesel juga kan. Itu respon alami anak-anak gitu kan. Dia secara tiba-tiba gitu langsung dia spontan. Itu respon dia gitu. Dia kesel, diambilnya sepatunya, dibuangnya ke tong sampah. Si Putrinya ya selalu aja. Cuman karena kita melihat kasus itu kan nggak baik. Kalau kawan yang lain nengok, anak-anak ini kalau ada nengok nyontoh kan, besok dicontohnya tuh. Jadi itu tadi ya Mi. Jadi kalimat saya bukan abang udah nggak boleh gitu-gitu segala macam, nggak boleh gitu kan. Kita ya harus mendukung gitu. Dia buat gitu ada alasan. Makanya saya omongin, oh iya Umi pun kalau kayak gitu Umi kesel juga ya sama kayak Abang Vino gitu. Dan yang intinya saya nanyakan keyakinan. Oh, jadi Bang, apalah yang udah kita sepakati Bang semalam itu Bang, keyakinan kelas. Boleh nggak ya Bang? Yang kayak gitu baik nggak ya Bang? Enggak, dia tahu gitu. Anak-anak tahu. Enggak Mi katanya gitu. Jadi abang habis ini ngapain? Saya bilang gitu. Minta maaf katanya gitu. Walaupun udah lagi dongkol nih, dia jawab. Minta maaf katanya, tahu gitu kan. Itu tadi penerapan segitiga restitusi ya Mi. Jadi dari begitu banyak poin-poin dari budaya positif, mudah-mudahan sedikit banyaknya kita udah tahu lah ya Mi, gimana sebenarnya anak-anak itu yang berbuat salah itu ada alasan. Udah sekian ya Mi mengenai materi saya tentang budaya positif. Semoga budaya positif tadi terkait keyakinan kelas, terus apalagi nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita ya Mi ya. Sekian dari saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu bogem-bogem. Makan-makan tas, tinggal-tinggal tas, bola-bola tinggal tas, bogem-bogem tinggal-tinggal tas. Sahabat, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Apa nak? Keyakinan kelas. Sahabat tahu, keyakinan kelas ini sebenarnya udah kita jalankan, tapi kemarin kita bilangnya apa ya peraturan kita di kelas. Kali ini kita ganti namanya menjadi keyakinan kelas. Apa nih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sahabat, yang kita yakini kalau keyakinan itu adalah hal yang baik. Misalkan nih, kan Umi sering bilang, ayo buang sampah pada tempatnya. Itu supaya apa ya? Siapa tahu? Iya benar. Kita yakini supaya bersih. Maka kita membuang sampah di mana? Di tong sampah. Terus Umi sering bilang, sahabat, kalau di kelas itu berjalan. Ayo siapa yang tahu kenapa? Ih tidak kepleset. Iya. Kayak gini, misalnya gini kan. Kalau kita naik kereta, kita harus pakai apa? Helm. Supaya apa pakai helm? Terus apa lagi? Supaya taat. Iya, supaya nggak jatuh, supaya nggak luka, supaya selamat. Apa nak? Iya, begitu juga Umi bilang. Kalau sahabat lari-lari, nanti takutnya apa? Kepleset, jatuh, luka. Jadi Umi kepengen sahabat itu menaati itu
belajar bertanggung jawab. Iya, jadi sahabat itu kalau udah selesai bermain, disusun kembali, sahabat itu belajar bertanggung jawab. Benar. Terus nih, sahabat-sahabat nih, kalau mendengarkan perkataan Umi itu supaya apa? Iya, supaya pintar. Dan sahabat meyakini kalau dengarkan perkataan Umi itu menghormati siapa? Umi. Menghormati gurunya, hormati gurunya, sama kayak sahabat sama mama sama ayah. Apa kata mama sama ayah karena kita menghormati mama sama ayah. Menghormati itu maksudnya apa? Kita mendengarkan apa kata mama, kata ayah, karena orang tua. Iya, karena orang tua dan guru Umi itu sayang. Kesepakatan atau keyakinan kelas sentra Al-Islam. Ini ada gambarnya. Jadi sahabat nanti yang belum bisa baca biar tahu. Ini bacain ya. Ini yang pertama. Kak Tessa mundur sayang, biar Kak Tessa nampak. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum belajar kita berdoa. Ini keyakinan kita. Biar lalu mendengarkan perkataan Umi atau guru, lalu berjalan di kelas. Lalu apa lagi? Iya, di sini namanya menjaga kebersihan. Oke, lanjut. Bermain sama teman dan saling sayang. Iya. Lalu ini apa nih? Menyimpan barang pada tempatnya. Dan yang terakhir ini ngapain nih dia berbaris? Antri, bukan cuci tangan, dia antri. Sabar menunggu giliran. Ya, sahabat antri itu belajar sabar. Belajar apa? Sabar, belajar disiplin, ya kan? Bisa. Ini kita tempel yuk ke sana. Boleh? Kita tempel ya. Sahabat setuju nggak sama yang Umi buat ini? Setuju ya, kita jalankan sama-sama ya. Nanti kalau ada kayak kawannya lupa bilangin, kita kan udah sepakat di kelas nggak boleh lari-lari. Bilang kayak gitu ya. Kita kan udah sepakat di kelas itu menjaga kebersihan. Bisa? Tunggu, kita tempel dulu ya. Bentar ya. Oke, sahabat. Ini ya keyakinan kelas kita ya, bisa? Ya, nanti sahabat bisa lihat di sini ya. Apa saja. Ini kita udah sepakat tadi semua kan? Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih sahabat. Abang Vino, kenapa tadi dibuang sepatunya Kak Putri? Oh jahat. Ganggu? Oh iya, ini kalaupun diganggu ini pasti marah juga. Sama kayak abang. Tapi itu baik nggak ya? Enggak. Terus abang punya alasan pasti buat kayak gitu. Tapi seharusnya jangan langsung dibuang. Abang bisa langsung ngomong sama Kak Putri. Ya? Tadi Kak Putri emangnya ngapain? Ganggu abang. Bilang, Kak boleh lah Kak ganggu-ganggu. Bilang kayak gitu. Bisa? Oke, terus kalau di kelas kita apa ya kesepakatannya? Sama temen harus kayak mana? Harus sayang ya. Sama temennya harus sayang. Kan kita udah sepakat kan? Iya, jadi habis ini nanti sama Kak Putri ngapain? Nggak eja-eja lagi. Iya, nggak boleh kayak gitu lagi ya. Nggak boleh buang sepatunya ya. Terus harus minta minta maaf ya. Bisa? Oke. Bang Eji, Bang Vino, setelah Umi tanya-tanya tentang masalah tadi, seneng nggak? Senang. Kenapa senang? Oh iya, masalahnya udah selesai, tuntas. Enak nggak selesaikan masalah kayak gitu? Senang. Enak, senang, iya. Oke.
Senang nggak belajar sama Umi? Senang. Senang. Oke, tas dulu. Oke.